Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Krisna Pranata dengan NIM F1G12319. Jadi pada video saya kali ini saya akan mempraktikkan tugas mata kuliah basis data, yaitu membuat sebuah desain IRD. Kemudian setelah kita membuat desain IRD, dilanjutkan dengan membuat desain EERD menggunakan MySQL Workbench. Nah, setelah kita membuat EERD, kemudian kita akan mencoba melakukan sinkronisasi model sehingga EERD yang kita telah buat menggunakan MySQL Workbench tersebut dapat menjadi sebuah database yang kemudian nanti kita bisa isi, kita bisa menambahkan value atau mengisi value pada database tersebut. Oke, jadi pertama kita akan membuat sebuah IRD. Pertama yang akan saya lakukan adalah membuat IRD menggunakan software EAD. Jadi pertama kita akan buka softwarenya. Jadi EAD ini adalah software yang akan kita gunakan untuk membuat IRD. Nah, di sini kita klik new dokumen. Oke. Jadi pada praktikum kali ini kita akan maksudnya saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat IRD sederhana sistem manajemen rumah sakit. Nah, caranya yang pertama, di sebelah kanan sini kalian bisa memilih entity relationship. Nah, ini. Jadi pada rancangan IRD yang akan kita buat, kita akan menggunakan 3 entity. Yang pertama, ini adalah dokter. Nah, nanti dokter ini akan memiliki beberapa atribut. Baik, saya akan lanjutkan. Di sini kita memiliki satu buah entity kita yang pertama yaitu dokter. Nah, dokter ini nanti akan memiliki beberapa atribut. Atribut yang pertama yaitu nama dokter, nama dokter. Nah, kemudian atribut yang kedua ID dokter. Oke. Kemudian atribut yang ketiga itu adalah alamat dari dokternya. Alamat. Oke. Kita tambah lagi atribut yang keempat yaitu nomor handphone, nomor HP. Oke. Atribut yang kelima waktu kerja. Oke. Sip. Kemudian kita tambahkan juga spesialis dokternya ini apa? Ya, dokter spesialis apa? Spesialis. Oke. Di sini baru ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 atribut. Nah, kita tambahkan satu lagi sesuai dengan contohnya, yaitu tanggal lahir. Oke. Oke. Nah, oke, jadi di sini kita memiliki sebuah entitas yaitu entitas dokter. Nah,
Nah, dokter ini memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atribut. Nah, untuk membuat garisnya kita gunakan yang ini. Caranya kita tinggal drag ke sini, lalu kita arahkan ke atributnya. Oke, nah sehingga sekarang senang dulu. Oke, nah sehingga ini bisa digeser. Oke, kita coba rapikan. Nah kemudian nama dokter tambahkan kembali. Oke, kesini tambahkan lagi. Nah, kesini. Nah, kalau di sini ada kesalahan karena di sini ID dokter ini merupakan sebuah primary key, maka dia harus di underline. Maka kita gunakan atribut yang ini, ya, atribut yang ini, yang ada underline-nya, karena ID dokter itu merupakan sebuah primary key nanti di tabel dokter. ID dokter. Oke, tambahkan garisnya. Kan semua jadi. Mohon maaf sebelumnya ada suara motor. Nah, sini kita sudah berhasil membuat satu entitas dengan atributnya. Entitas yang kedua yaitu pasien. Nah, sini tambahkan entitas kedua yaitu pasien. Nah, pasien ini memiliki beberapa atribut. Yang pertama itulah ID pasien. Nah, karena ID pasien ini merupakan sebuah primary key, maka kita harus underline. Maka kita gunakan atribut yang ini. Di sinilah. Oke. ID pasien. Oke. Setelah itu kita tambahkan lagi atribut sini, nama pasien, kemudian kita tambahkan lagi atribut jenis kelamin, jenis kelamin. Oke. Kemudian kita tambahkan lagi atribut itu nomor HP, dan yang terakhir alamat. Oke, tambahkan alamat. Nah, ini sudah sesuai dengan contohnya, alamat. Kemudian kita tambahkan garis. Oke, kali ini maaf ya karena ada suara motor. Oke, nah sini kita sudah memiliki dua entitas, yaitu entitas dokter dan entitas pasien. Nah, kita akan membuat satu entitas lagi, yaitu administrator atau admin. Oke, kita buat di sini. Silah. Administrator. Oke. Nah, administrator ini memiliki beberapa atribut. Yang pertama adalah nama. Nama admin misalnya. Oke. Kemudian primary key di sini, ID admin.
kemudian waktu jaga, bukan sini, waktu jaga, waktu jaga. Oke, tambahkan garis. Oke, sini lagi, di sini. Oke, nah sini kita sudah berhasil membuat 3 entitas, yaitu entitas dokter, pasien, dan administrator. Selanjutnya kita akan merelasikan ketiga entitas ini. Jadi yang pertama saya akan relasikan itu adalah dokter dengan pasien. Nah, caranya kita ambil sini. Oke, sini entitasnya itu ada, entitas antara dokter dan pasien itu adalah memeriksa. Memeriksa. Jadi satu dokter dapat memeriksa lebih dari satu pasien. Nah, begitu pula satu pasien dapat diperiksa oleh lebih dari satu dokter. Jadi di sini relasi dari antara dokter dan pasien ini adalah many to many, many to many. Oke. Jadi yang kita gunakan di sini adalah yang ini, relasi yang ini. Caranya kita tarik di sini dulu, lalu kita arahkan ke relasi yang ini. Oke, begitu juga dengan yang di sini, kita arahkan ke sini. Nah, jadi cara membacanya itu adalah satu dokter atau setiap dokter dapat memeriksa lebih dari satu pasien. Nah, coba kita baca dari yang sebelah kanan. Satu pasien dapat diperiksa oleh lebih dari satu dokter. Nah, seperti itu. Nah, karena adanya relasi antara dokter dan pasien ini, maka timbullah sebuah atribut baru di sini, yaitu waktu periksa dan diagnosanya. Sini karena adanya relasi antara dokter dan pasien, maka di sini timbullah dua atribut baru, yaitu waktu periksa. Waktu periksa, dan diagnosa. Oke, seperti ini. Kemudian kita hubungkan. Oke, ini juga kita hubungkan. Oke, aman, sip. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah relasi antara pasien dan administrator. Nah, biasanya ketika di rumah sakit itu, pasien itu akan mendaftar ke admin, ya, sehingga di sini relasi antara pasien dan administrator itu adalah kita gunakan mendaftar. Oke, sini kita simpan di sinilah. Oke, sini mendaftar. Oke. Nah, bagaimana relasi antara pasien dan administrator? Relasinya itu adalah many to many juga, sama seperti dokter dengan pasien. Jadi garis yang kita gunakan adalah yang ini. Ini tarik sini, tarik sini. Oke, sudah berhasil. Dan yang sini, oke, tarik sedikit dulu. Ini kita rapikan sedikit supaya mudah dibaca. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, di sini relasi antara pasien dan administrator itu cara baca seperti ini. Satu pasien dapat mendaftar lebih dari
satu kali di administrator. Nah, begitu pula dari sebelah sini, dari administrator, satu administrator dapat mendaftarkan lebih dari satu pasien. Nah, seperti itu cara membacanya. Nah, karena adanya relasi antara administrator dan pasien, maka akan timbul atribut baru di sini. Jadi atributnya itu adalah waktu mendaftar. Nah, jadi kapan si pasien tersebut melakukan pendaftaran? Waktu daftar. Oke, seperti ini saja. Kemudian nomor antrian. Kan nomor antrian. Oke, seperti ini. Kita tambahkan garis. Sini. Oke. Nah, jadi di sini kita telah berhasil membuat sebuah IRD menggunakan software IED. Nah, ini merupakan IRD, Entity Relational Database, Sistem Manajemen Rumah Sakit. Nah, di sini kita memiliki 3 entitas, yaitu entitas dokter, pasien, dan administrator. Nah, di mana dokter ini memiliki beberapa atribut, yaitu spesialis, nama dokter, ID dokter, alamat, nomor HP, waktu kerja, dan tanggal lahir. Nah, dokter ini berrelasi dengan pasien. Nah, ini relasinya itu memeriksa dan diperiksa. Jadi, saya ulangi lagi, satu dokter dapat memeriksa lebih dari satu pasien. Begitu. Kemudian, satu pasien dapat diperiksa lebih dari satu dokter. Nah, akibat adanya relasi antara dokter dan pasien ini, di sini timbul sebuah atribut baru, yaitu diagnosa dan waktu periksa. Nah, lanjut, relasi antara pasien dan administrator. Nah, di sini relasinya itu adalah mendaftar. Jadi, satu pasien dapat mendaftar lebih dari satu kali di administrator. Nah, kita baca dari sebaliknya. Satu administrator dapat mendaftarkan lebih dari satu pasien. Nah, seperti itu. Nah, sini atributnya, atribut-atribut yang dimiliki masing-masing entitas. Nah, setelah kita berhasil membuat IRD, selanjutnya kita akan mentransformasikan bentuk IRD ini ke dalam EERD, Enhanced Entity Relational Database, menggunakan MySQL Workbench. Oke, sebelumnya kita simpan terlebih dahulu. Nah, namanya di sini kita set dulu DBRS, database rumah sakit. Set. Nah, selanjutnya kita buka MySQL Workbench. MySQL Workbench. Oke. Nah, ini merupakan tampilan awal dari MySQL Workbench. Oke. Kita akan membuat sebuah model IRRD. Nah, itu namanya. Caranya kita kliknya di sini. Nah, kemudian namanya kita beri nama DBRS. Oke. Nah, kemudian kita add diagram. Oke. Nah, terus saya lihat dulu contohnya. Oke. Berarti berdasarkan yang kita miliki ini, tabel IRD ini, kita akan membuat IRRD menggunakan MySQL Workbench. Oke, caranya pertama kita tambahkan tabel, yaitu tabel untuk dokter. Saya kasih sedikit kelihatan. Oke, segini.
gunakan sini nama tabelnya kita ubah jadi dokter. Nah, sambil melihat contohnya yang sesuai dengan referensi. Nah, jadi sini kita buat primary key-nya ID dokter. Kemudian kita tambahkan kolom baru lagi yaitu nama dokter. Nah, kita gunakan varchar 145. Nah, nama dokter ini kita not null, artinya tidak boleh kosong. Tuh. Kemudian alamat, ya alamat varchar dia di sini supaya mudah bisa lihat. Di sini dah gunakan begini. Alamat, kemudian ada no HP, kemudian nomor HP, kemudian ada spesialis. Oke, ini varchar semua. Kemudian ada lagi waktu kerja. Oke. Nah, di sini kita sudah memiliki tabel dokter dengan beberapa dengan primary key, ID dokter, nama dokter, alamat, nomor HP, spesialis dan waktu kerja. Kemudian di sini ID dokter kita gunakan varchar 10 lah. Oke. Nah, setelah itu kita akan buat tabel baru lagi yaitu tabel pasien. Oke, di sini cek tabelnya pasien. Nah, di sini kemudian berikutnya ID pasien. Nah, di sini kita tipe datanya integer. Kemudian kita tambah lagi nama pasien siapa? Nama pasien varchar tambah size-nya 145. Kemudian kita tambah lagi jenis kelamin. Oke. Nah, jenis kelamin di sini kita gunakan tipe data enum. Jadi nanti hanya ada dua pilihan yaitu laki-laki dan perempuan. Oke, di sini kita gunakan enum. Kita pilih enum. Nah, ini enum. Tidak ada enum. Nah, ini enum. Kemudian pilihannya sini kita petik laki, dan perempuan. Oke. Nah, seperti itu. Kemudian setelah jenis kelamin kita tambah lagi nomor HP-nya. Nah, nomor HP kita gunakan integer. Karena berupa bilangan bulat. Kemudian alamat varchar. Oke. Nah, cukup. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat dua tabel, yaitu tabel pasien dokter dan tabel pasien. Nah, selanjutnya kita akan merelasikan
tabel dokter dengan tabel pasien ini. Nah, berdasarkan rancangan IRD kita yang di awal, dokter dan pasien ini berrelasi many to many. Nah, maka di sini juga kita gunakan many to many. Nah, many to many itu dia yang ini. Kita klik yang ini, kemudian kita klik dokter. Nah, setelah diklik dokter, tabel dokter, lalu kita klik tabel pasien. Nah, karena dokter dan pasien ini berrelasi many to many, maka akan timbul, maksudnya terdapat tabel baru lagi akibat relasi many to many antara dokter dengan pasien. Nah, inilah tabel barunya, yaitu ini namanya tabel dokter khas pasien. Oke. Nah, sini kita akan edit. Nah, ini kita ubah menjadi, nah, ini dokter seperti ini. Dia maksudnya seperti ini. Kita edit namanya di dokter. Kemudian di sini jadi pasien. Seperti ini. Pasien. Oh, ini harusnya di sini dokter ID, kan ID dokter. Nah, sama saja, hanya lebih bagus dokter ID. Dan di sini kita ganti jadi pasien agar sesuai dengan best practice-nya. Pasien. ID pasien. ID pasien. Oke, seperti ini. Di sini salah. Sini dokter di sini. Dokter. Nah, seperti ini di pasien. Nah, kita relasikan ulang. Ini kita hapus relasinya. Ini hapusnya coba. Jadi hapusnya. Hapusnya relasinya. Right. Nah, kita ubah saja di sini agar mudah dipahami jika orang mau membacanya. Sini saya beri nama DID dokter, di sini kita beri nama DID pasien ID pasien. Nah, seperti ini kira-kira. Selanjutnya, karena dokter dan pasien ini berrelasi, nah sama seperti di sini, maka akan muncul atribut baru, yaitu waktu periksa dan diagnosa. Maka di tabel ini, nah ini nama tabelnya kita ubah menjadi tabel periksa saja. Oke, nah seperti ini. Nah, tabel periksa ini kita tambahkan yaitu tentang diagnosa. Oke, diagnosa kita gunakan tiny text. Nah, tiny text nih. Oke, yang ini. Nah, kemudian kita tambahkan lagi waktu periksanya. Waktu periksa. Nah, tipe datanya itu date. Ganti menjadi date. Oke. Nah, seperti ini. Nah, oke, seperti ini. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat tabel dokter dan pasien dengan relasi many to many. Selanjutnya, di sini kita akan membuat satu tabel lagi, yaitu administrator. Kita buat tabel lagi. Di
sini ya. Tabelnya namanya administrator. Oke. Nah, tabel administrator ini memiliki ID admin. Nah, tipe datanya integer, kemudian nama admin. Sini kita gunakan varchar 145. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan merelasikan tabel pasien dengan tabel administrator ini. Sama seperti sini. Relasinya itu adalah many to many. Oke. Caranya kita klik yang ini, lalu klik tabel pasien, lalu klik tabel administrator. Nah, maka akan muncul atau timbul satu tabel lagi akibat relasi dari pasien dan administrator ini. Nah, sini kita ganti namanya tabel ini, tabel yang baru ini kita ganti menjadi mendaftar. Oke. Kemudian sini pasien ID kita ubah tidak terlalu panjang. Pasien ID, kemudian di sini administrator. Nah, seperti ini. Nah, ini tabelnya. Nah, kemudian karena adanya relasi ini, maka kita tambahkan satu lagi kolom, yaitu waktu daftar. Oke, tipe datanya adalah date untuk menyatakan waktu daftar, dan sini nomor antrian. Tipe datanya adalah integer. Oke. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat ERRD, Enhanced Entity Relational Database. Nah, karena di sini kita sudah berhasil membuat, selanjutnya tabel-tabel ini atau model ini kita akan lakukan sinkronisasi database. Nah, kenapa kita harus melakukan sinkronisasi database? Nah, karena setelah kita melakukan sinkronisasi, tabel-tabel ini akan berubah menjadi SQL, Structure Query Language. Jadi, sistem akan melakukan sinkronisasi atau otomatis mengenerate sebuah kode-kode SQL untuk membuat tabel dan kolom yang setelah kita desain di sini. Nah, caranya itu adalah sini kita klik database, lalu kita klik synchronize model. Nah, di sini saya simpan di lokal, dan sini kita biarkan saja secara default. Klik continue. Nah, sini kita continue. Nah, sini saya masukkan password karena MySQL saya di sini menggunakan password. Oke. Nah, sudah berhasil. Kita klik continue. Nah, ini adalah nama modelnya, centang. Lalu kita klik continue. Nah, sini sudah finish. Continue lagi. Nah, continue. Nah, ini merupakan SQL atau query yang digunakan. Nah, ini autornya, nama saya sendiri. Oke, jadi ini adalah query yang digunakan untuk membuat tabel-tabel sini. Nah, kita klik execute. Oke. Nah, sini kita close saja. Kemudian kita kembali ke sini. Ini. Nah, tadi masuk ke sini di localhost, kemudian kita klik skema. Kemudian di sini kita klik nama database tadi, DBRS. Oke. Kita lihat. Nah, di sini kita sudah memiliki
1, 2, 3, 4, 5 tabel. Oke, jadi yang pertama kita lakukan adalah kita akan mengisi atau insert data pada tabel dokter. ID dokternya tadi kan dia tipe datanya itu adalah percar di DR01 misalnya. Kemudian nama dokternya dokter A, seperti ini. Alamatnya dari, kemudian nomor HP-nya 123. Dia spesialis anak. Dia waktu kerjanya itu di hari Senin. Oke, sini kita gunakan kecil anak seperti ini. Nah, jika kita sudah memasukkan beberapa data, misalnya kita klik apply. Nah, jadi nanti sistem akan otomatis melakukan query untuk menambahkan data yang telah kita input tadi. Nah, di sini sudah berhasil execute SQL statement. SQL script was successfully applied to database. Oke, kita close. Nah, sini kita sudah berhasil melakukan insert data pada tabel dokter. Selanjutnya kita tambahkan pasien, tabel pasien. Nah, misalkan ID pasiennya, tadi pasiennya itu dia datanya integer, berarti di sini harus angka. Misalnya pasien 1, nah ID pasiennya 1. Nah, pasiennya Gusti. Nah, ini kelaminnya laki-laki. Oke, nomor HP-nya 345 misalnya itu. Nah, alamat saya di Kendari. Oke, seperti ini. Nah, sini sudah berhasil. Nah, setelah itu kita klik apply. Oke, sudah berhasil menambahkan data pasien. Close. Selanjutnya kita akan melakukan pendaftaran di sini. Oke, nah, tadi kan saya pasien Gusti itu dia ID-nya 1. Salah. Sebelum kita melakukan mendaftar, kita harus mengisi terlebih dahulu tabel administrator. Nah, jika tidak, nanti di sini akan error karena belum ada administrator yang terdaftar di database. Nah, kita tambahkan dulu administratornya. Di sini ID admin. Tadi administrator saja ID-nya biasanya integer. Misalnya ID adminnya 1, nama adminnya Krisna. Oke, kita play. Oke, berhasil. Nah, karena sudah ada administrator, maka sekarang kita bisa melakukan pendaftaran. Sini klik. Oke, pasien ID-nya tadi yang di sini, ID-nya itu kan 1, berarti di sini kita mendaftar ID-nya itu adalah 1. Kemudian administratornya, tadi kan administrator atas nama Krisna itu dia 1, maka di sini ditambahkan juga 1. Nah, kemudian waktunya sekarang 2024 bulan 10 tanggal 23 misalnya. Nomor antrian 1. Oke, kita tes apply. Oke, berhasil menambahkan ke database. Selanjutnya yang belum kita isi itu adalah periksa. Oke, di sini ID dokter. Nah, tadi kan kita sudah menambahkan 1 dokter. Kita lihat ID-nya DR01. Maka di sini yang memeriksa itu adalah DR01. Kemudian ID pasien. Nah, ID pasiennya 1.
dikasih di sini 1. Oke, diagnosanya misalnya sakit perut. Nah, seperti ini, sakit perut. Oke, diagnosanya ada sedikit kelihatan. Oke, kemudian waktu periksa misalnya tadi ya sama 2024 bulan 10 tanggal 23. Kita klik apply. Nah, close. Kita sudah berhasil. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat atau mengisikan beberapa data. Kita sudah berhasil melakukan insert data. Insert data dokter. Nah, sini kita berhasil inputkan mendaftar ini sama dengan ini daftar. Oke, kita berhasil. Nah, semua tabelnya sudah kita isi. Sebelumnya kita berhasil membuat IR, kemudian IRD, kemudian IRRD, kemudian kita memasukkan value-nya. Mungkin cukup sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.